1 bulan. Kalau kawan-kawan tadi zakat apa penghasilannya, gajinya nanti mudah-mudahan di atas 4 juta, maka wajib tunaikan zakat. Karena lagi-lagi ada juga kesalahpahaman dari umat Islam. Zakat itu identik dengan orang kaya saja. Padahal enggak. Kalau kita sudah harta kita cukup nisab, maka wajib zakat, tidak harus menunggu kaya. Kalau kaya kan susah juga memperkirakannya. Itu kira. Yang ketiga masalahnya apa? Kenapa sampai 1,8 triliun tadi dari 217 triliun? Karena kebanyakan orang bayar zakatnya itu individu secara langsung, tidak melalui lembaga zakat. Yang terjadi apa? Kalau orang berzakat langsung itu banyak mudorotnya. Belum nanti persoalan orang berebut zakat, banyak yang mati, ada nggak? Padahal zakat yang dikeluarkan 20.000 dikali berapa? Kan banyak tuh. Berebut waktunya hanya terbatas. Tapi melalui lembaga zakat saya nggak pernah lihat ada orang meninggal berebut lembaga zakat itu. Karena sudah diatur cara-caranya biar supaya tidak ada yang berebut. Nah, di samping kalau kita nanti bayar zakat melalui lembaga, itu ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa itu? Akan menjauhkan kita dari sifat riya, sombong. Kalau kita menyampaikannya, menyalurkannya, tiba-tiba Sigit mengeluarkan zakat bulan ini atau tahun ini 2 miliar rupiah, kan wah saya zakat gitu kan. Nah itu berarti ada kesombongan kan. Tapi kalau dia kasih ke lembaga, ya tapi kalau mau pesan, oh tolong orang-orang sekitar rumah saya dibagikan, itu kan nggak ketahuan kan. Berarti mengurangi sifat riya. Di samping syiar Islam, kalau ada dilihat, masih ingat itu ada filosofi Sapulidi. Gimana Sapulidi? Sapulidi itu kalau tidak jadi satu kekuatan ikatan, cuma satu aja dibersihin sampah sekitar gici bisa nggak? Tapi kalau diikat banyak. Sama juga tadi, kalau zakat betul-betul dikumpulkan, ya itu bisa sampai 217 triliun. Syaratnya tadi itu membayarnya jangan langsung. Kalau langsung bisa tercatat nggak? Nggak tercatat, nggak bisa begitu manfaatnya. Kalau yang langsung rata-rata habis, udah untuk makan saja. Tetapi kalau ini bukan hanya untuk makan saja, tetapi untuk kesehatan, buat perpustakaan, buat apa saja, yang manfaatnya lebih banyak sekali. Untuk beasiswa, buat modal dana produktif, buat apa lagi, pelatihan entrepreneurship, ada yang pelatihan teknisi komputer, handphone dan seterusnya. Artinya bisa banyak manfaatnya. Nah ini contoh hasil profesi. Dalam kitab Abu Bid, yaitu Kitabul Amwal, Abu Bid meriwayatkan Umar bin Abdul Aziz memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya. Artinya riwayat ini menyatakan ternyata sudah ada pada masa tabi'in, pada masa Umar bin Abdul Aziz yang hidup pada masa Khalifah Muawiyah, pada masa Bani Umayyah. Dan apabila mengembalikan al-mazalim, barang gasab yang dikembalikan diambil zakatnya. Dan beliau juga mengambil zakat dari aqayat atau gaji rutin yang diberikan kepada yang menerimanya. Artinya apa? Pada prajurit. Kalau sekarang berarti bahasanya apa? PNS. Sudah ada ditarik gajinya. Ini ada beberapa alasan kenapa kewajiban zakat profesi itu. Tadi sudah kita singgung ya. Ini lebih dipertegas saja. Yang pertama, ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta dikeluarkan zakatnya kalau cukup nisab. Yang kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu bahkan yang kontemporer yang menyatakan bahwa embrio zakat profesi itu sudah ada pada masa awal-awal Islam. Kemudian dari sudut keadilan, ya ini juga lebih adil. Karena kasihan masa tadi petani yang gaji sebentar sedikit itu dikenakan zakat, tetapi dokter pengacara yang gajiannya sekali datang itu juga bisa ratusan juta sampai ember gitu kan. Nah ini masa tidak ditunaikan, padahal di situ ada hak orang lain. Wa fi amwalihim hakun lisa'ili wal mahrum. Nah, ini yang bisa kita lihat. Kemudian sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya tadi dalam bidang ekonomi modern yang semakin berkembang. Kalau orang dulu kaya karena bertani, sekarang petani orang kaya nggak kira-kira? Belum tentu, nggak kaya itu.
Justru yang kaya tadi, orang yang banyak kontrakan, banyak rumahnya, banyak rentalan, rental mobil, ya kan? Nah ini yang bisa dilihat. Nah ini yang tadi awal-awal sudah saya paparkan. Setidaknya kias zakat profesi itu ada 3. Yang ketiga tadi sudah kita bahas ya, dianalogikan kepada apa? Rikaz atau barang temuan. Nisabnya berapa gram? 85 gram emas. Dan persentasenya berapa? 20% zakatnya. Kalau tadi kita pakai hitungan, misalkan dia punya uang 48 juta, berarti 20%-nya berapa tadi kita hitungnya? 9 juta 600 ya. Nah itu kalau dia setahun, kalau sebulan berarti 800.000 rupiah. Nah ini kalau ini. Nah kemudian yang kedua ini dianalogikan kepada zakat emas atau perdagangan batas nisab 85 gram emas, dan zakatnya itu persentasenya 2,5%. Tadi juga kita bahas tapi belum secara rigid. 85 gram emas, masih ingat tadi dikali 500 berapa tadi? 5.000 rupiah berapa? 42.500.000 rupiah. Nah ini langsung dikali 2,5%. Kalau tadi Anda punya gajian misalkan sebulan 4 juta, kalau setahun berapa jadinya? 48 juta dikali 2,5% berapa jadinya? Berapa kira-kira? 48 juta dikali 2,5% berapa kira-kira? 1.200.000 ya. Benar nggak? Coba dihitung lagi. Coba 48 juta dikali 2,5%. Karena hitungan zakat memang harus pakai hitung-hitung kan? Walaupun pusing juga, dia tadi hitung-hitung mulu gitu ya. Berapa? 1.200.000. Oke. Sekali lagi 48 juta dikali 2,5% berapa? 1.200.000. Itu kalau kita ingin menunaikan setahun sekali. Tapi karena manusia sifatnya bakhil, boleh ditunaikan secara diangsur, tapi nanti dalam hitungan akhir tahun lunas ya kan? Berapa? Yaitu 100.000 rupiah. Berarti kita dapat juga kan tadi kan? 1.200.000 rupiah dibagi 12 berapa jadi rata? 100.000 rupiah. Seperti halnya tadi hitungan pakai pertanian. Kalau gajinya 4 juta, kalau 1% berarti 100.000 rupiah. Kira-kira nyambung nggak ya ini? Ya kan? Nah kemudian yang pertama tadi, ini kan dari 3 dulu kita bahasnya. Dianalogikan kepada zakat hasil pertanian, yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, ketika menerima gaji atau bulan. Ini dibayarkan berarti berapa? Sebulan sekali. Memang ulama ini berbeda pendapat, ada yang 5%, ada yang 2,5%, ada yang 10%. Kalau di Yusuf Qaradawi itu 5%. Tapi kalau di Indonesia, lembaga zakat itu dipakainya 2,5%. Gampang tadi, kalau gajian Anda misalkan 3 juta ya, 3 juta rupiah, kalau 2,5% itu berapa berarti? Berarti 75.000 rupiah gitu ya. Nah ini sebetulnya kecil kalau memang betul-betul kita tunaikan. Asal jangan ditunda. Kalau ditunda semakin membesar, akhirnya kita sayang. Sampai saya pernah membaca itu, rupanya mantan Wapres Yusuf Kala itu dia menunaikan wajib zakat kurang lebih hampir 2 miliar. Itu kalau pengusaha di Indonesia kayak Yusuf Kala dikumpulkan ada 50 orang aja udah ketahuan kan. Nah itu, tapi sayangnya kan boleh jadi mereka menunaikannya tidak melalui lembaga zakat, tetapi melalui apa? Langsung individu susah dicatat. Nah ini zakat profesi kias zakat pertanian yang tadi sudah kita singgung. Ada yang menggunakan kategori kias sabah, yaitu menggunakan 2 kias, yaitu kias kepada zakat pertanian dan kepada zakat emas. Kalau kepada pertanian itu dikiaskan apa? Ditunaikan saat panen, saat mendapatkan hasil. Kalau persentasenya berarti menggunakan emas 2,5%. Ya ini dia gaji setiap bulan, zakatnya berarti 2,5%. Nah ini kalau hitungan zakat profesi kias. Tadi kan sudah saya singgung ya,
Dalam hadis Rasulullah itu menyatakan laisa duna khamsati awsaq sedekah. Harta yang kurang dari 5 wisik itu tidak wajib zakat. Artinya apa? 5 wisik itu berapa? Nih hitungannya. Satu wisik itu satu wasak, yaitu 60 sok. Ada yang tahu 60 sok? Nah, kalau 60 sok itu ukuran orang pakai tangan. Tapi tangan orang Madinah sama orang Indonesia beda nggak? Beda kan? Nah ini diantaranya 60 sok. Nah ternyata kalau satu soknya itu 2 kilo 176 kilogram. Nah oleh karenanya kalau zakat fitrah kan satu sok ya, so'an min tamrin. Itu sebetulnya hitungannya yang ini 2,176 kilogram atau 2,2 kilogram. Tapi ulama menggenapkan. Jadi berapa kalau satu soknya? Zakat fitrah berapa kilogram? Nah, 2,5 apa 3,5? Nah, yang mana nih benar nih? Hah? Apa bedanya? Kalau 2,5 itu pakai kilogram, 2,5 kilogram. Kalau pakai liter itu berarti berapa? 3,5 liter. Nah itu yang berbeda ya. Nah itu dari situ udah ketahuan. Oleh karenanya ulama tadi dibanding 2,2 kilogram, ya kan? Diistihadkan jadi 2,5 kilogram. Ini yang saya cermati. Nah kemudian 5 wisik berapa? Berarti 5 dikali 60 berarti 30. Ini kan baru ketahuan. Berarti 300 sok, belum sampai hitungan kilogram. Kalau masuk kilogram berarti 300 dikali 2,176 kg. Maka hasilnya berapa? 652,8 kg. Jadi digenapkan saja, dibulatkan.